Kalau boleh, boleh curhat nggak? Boleh, curhat tentang apa, Cuma sayang? minta saran lebih lagi aja ya. Boleh, kenapa, sayang? Iya. Oh, kok mati? Duh, ada orang nangis lagi, mati lagi. Hah? Duh, mati nanti. Halo? Iya, Miss, maaf. Nggak apa-apa. Kenapa? Enggak, cuma minta pendapat Miss ya, Miss. Siap. Saya kan dari dulu berangkat ke luar negeri ya, Miss. Nggak pernah yang namanya nanyain uang saya kemana, habis di mana, nggak pernah kan. Ya emang dulu saya berangkat kan habis buat suami, Miss. Ibaratnya pas pisah sama suami kan dikirim ke orang tua semua, ngebantuin adik sekolah apa sampai berangkat dia ke Jepang ya, Miss. Duit dari saya kan. Nah, giliran saya balik ke Indonesia waktu COVID kemarin kan. Saya kan nikah lagi ya, Miss. Nah, nikah lagi, suami yang sekarang tuh Miss baik ya sama keluarga, sama anak saya ya. Sampai ibaratnya ngawin nikahin apa kan nggak dipermasalahin lah, ngebiayain orang tua apa. Tapi orang tua saya, Miss, di saat saya jatuh, dia sudah nggak mau lagi kenal saya, Miss. Oke, terus? Yang di sampingnya lagi, anak saya juga ibaratnya ngomongnya kayak gini, Miss. Kamu tuh gak merasa ngurusin saya, katanya di saat saya butuh kamu gak ada. Ya jadi pertanyaan saya, Miss, kalau saya nggak keluar negeri, gimana dengan biaya sekolah anak, segala keinginannya? Gak bakal terpenuhi kalau saya ada di Indonesia, Miss, dari dulu. Oke, terus? Sekarang saya berangkat lagi ke Singapura, Miss. Berangkat lagi ke Singapura. Tapi gak pernah izin sama orang tua, Miss. Langsung berangkat aja. Dan dia sampai sekarang gak pernah nyariin kabar saya gimana. Ya harus gimana, Miss? Oke, posisimu saat ini ada di mana? Ada di Singapura, Miss. Kamu sudah mendapatkan gaji, kamu mendapat majikan yang baik. Alhamdulillah majikan baik, Miss. Cuman pengen ngeluarin ini segala. Dipendam sendirian capek, Miss. Gak pernah cerita sama suami juga, sekarang gak mau cerita. Takutnya dia makan orang lain. Oke. Satu, saya ingin sampaikan bahwa jangan pernah mencintai orang lain melebihi dirimu. Karena itu kamu tidak akan bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Karena itu saya selalu berpesan, merantaulah ke luar negeri. Merantaulah, simpan uangmu dengan baik. Karena saat kamu sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh keluargamu, maka keluargamu tidak akan pernah peduli. Orang tuamu atau anakmu, mereka punya kehidupan masing-masing. Karena itu Miss Yuni selalu wanti-wanti buat para pekerja migran yang ada di luar negeri, simpan uangmu dengan baik. Karena jika kamu tidak menyimpan uangmu dengan baik, suamimu bisa bercerai, anakmu bisa menikah dengan orang lain dan meninggalkanmu, ibumu akan bahagia dengan cara hidupnya sendiri. Kamu akan sendiri, sayang. Nah, sekarang simpan uangmu dengan baik. Dan di situ ada aplikasi YourPay. Simpan uangmu sampai orang nggak tahu. Simpan di investasi emas. Simpan di investasi emas, karena nggak ada orang yang tahu. Nggak akan ada orang teriak-teriak. Uang itu tidak akan pernah teriak. Simpan uangmu di YourPay. Jangan katakan pada siapapun. Kamu di situ akan aman. Karena uang kamu semakin menyimpan, itu takutnya hilang atau apapun, tapi emas tidak akan hilang dan harganya akan terus naik.
Tapi ingat, jangan percaya dengan orang-orang di luar sana yang mengatakan investasi, naruh uang 10 juta, punya anak 15 juta. Itu tidak ada. Udah, ditabung apa adanya di your pay. Perkaya dirimu, percantik dirimu. Hari ini kamu sehat, hari ini kamu cantik, hari ini kamu kaya. Orang tuamu, anakmu tidak mau kamu, setidak-tidaknya kamu masih ada uang. Bagaimana seandainya kamu tidak memiliki apapun? Ngerti nggak? Iya, Miss. Cuman kadang suka pengen telepon, pengen apa, tapi nggak ada, kontak semua udah diblokirin sama mereka, nggak ada yang bisa dihubungi, Miss. Jadi keluargamu yang ngeblok kamu? Iya. Saat nomormu diblok oleh keluargamu dan bukan kamu yang ngeblok, itu nggak ada masalah, sayang. Cuman satu, kamu harus menyimpan uangmu secara pribadi. Kalau mereka tidak mencarimu, kamu masih kerja loh, Dok. Kamu masih sehat loh, Dok. Kamu masih cantik loh, Dok. Kamu masih punya uang. Keluargamu aja nggak mau kamu. Kira-kira nih, kamu pulang sakit apa gak di gua kamu? Apa gak kamu ditaruh belakang rumah campur sama sapi wedhus pitik? Bener nggak saya ngomong? Iya, Miss. Ngerti nggak? Ngerti. Ya masih sering ibaratnya sampai sekarang yang ngomongin terus-terusan tuh cuma suami sama anak sambung, Miss. Tapi jangan terlalu percaya sama suami, jangan juga terlalu percaya sama anak sambung. Sewajarnya saja. Iya, Miss. Sewajarnya saja. Jangan mau dibodohin oleh keluarga. Kamu masih sehat, hari ini aja keluargamu nggak mau kamu. Bagaimana kalau kamu sakit? Hah? Jadi udah, ini memang zamannya sudah zaman edan. Ngerti nggak? Iya, Miss. Nikmatin aja, nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Jangan lupa nonton kontennya Miss Yuni terus. Ben kroso teleponan kayak main Mas Miss Yuni raine di ngarep dhewe. Ya. Iya, Miss. Nyok. Nonton terus. Makanya kemarin udah ke siapa kalau di media sosial kan takutnya gimana gitu, Miss, dan keluarga. Landek ini nggak buka aib keluarga tak kamu itu? Kan itu, Miss. Nggak disebut namanya kan, nggak ada yang kenal. Dan ingat, nonton di kontennya Miss Yuni jangan nonton yang sedih, nonton yang manuk-manukan aja kamu itu. Iya, Miss. Ya, wes nggak usah. Iya. Keluarga sendiri ngeblok kamu, ya diblok no rezekinya, ya kan? Iya, Miss. Oke, semangat Singapura, I love you Singapura. Saya pengen datang ke Singapura. Boleh nggak disambut nggak nih? Iya, disambut, Miss. Oke. Miss. Nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Boleh membayangkan manuk, tetapi jangan mencari manuk. Oke? Iya, Miss. Jadi jangan mencari manuk ya. Di sana jangan cari manuk ya sayangnya. Enggak, alhamdulillah, Miss. Di sini majikan saya muslim, Miss. Oh alhamdulillah. Tapi kan kamu nikah 2 kali toh? Iya. Manuknya bojomu yang pertama sama yang kedua gedean di? Sama aja, Miss, laki-laki mah. Hah? Sama? Kecil banget atau gede banget? Sedang. Enak-enak yang pertama atau yang kedua? Gak tahu sama, Miss. Allah, bohong kamu bohong. Bohong. Jadi saya bukan anak durhaka kan ya, Miss? Karena saya tidak berani berbicara tentang anak durhaka dan tidak, Mbak. Yang penting kita melakukan yang terbaik buat orang tua, dan orang tahu tidak mau sama kita itu bukan masalahnya di kita. Jadi jangan nanyain saya kriteria anak durhaka, saya tidak berani.